Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Christian Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Seperti biasa, teman-teman nggak cuma dapat lihat peluang market seperti apa, tapi juga bagaimana bisa mengantisipasi resiko. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi seperti biasa. Hari ini kita berada di tanggal 5 Desember 2025. Kemarin kita dapat data initial jobless claim. Overall, klaim penganggurannya turun, guys. Ya, klaim penganggurannya turun dari sebelumnya data di 218.000 turun menjadi 191.000. Ya, ini jauh di bawah daripada ekspektasi market. Ya, sementara sih datanya seperti itu ya. Kita nggak tahu nanti apakah akan ada revisi atau seperti apa. Hanya saja data ini menunjukkan indikasi tren yang bagus. Ya, artinya ekonomi Amerika Serikat masih kuat. Ya, data penganggurannya bisa dibilang masih lumayan terjaga ya. Tidak terlalu banyak gelombang PHK. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data lainnya, yaitu ada GDP dari Uni Eropa, datanya rilis jam 5 sore. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data PCE Index ya, PCE Price Index. Ini data terkait dengan inflasi. Jadi hati-hati dengan data inflasi yang akan rilis jam 10 malam. Kemudian juga ada Michigan One Year Inflation Expectation. Menurut saya malam nanti akan menjadi menjadi malam yang mungkin akan sangat volatil. Kita perhatikan aja kalau seandainya inflasinya naik, biasanya indeks dolar akan menguat. Kalau indeks dolar menguat, otomatis peluang The Fed nanti untuk rate cut akan semakin kecil. Ya, jadi bisa jadi sentimen negatif buat Bitcoin gitu. Sementara kalau kita lihat dari probability dari Fed Rate Monitor Tools-nya, sementara ini 84,8% kemungkinan The Fed akan rate cut. Jadi besar kemungkinannya dia akan rate cut. Semoga data PCE-nya tidak menunjukkan indikasi inflasi yang melonjak. Itu aja sih. Kalau inflasinya stabil sesuai forecast atau sedikit di bawah, itu harusnya bakalan positif buat market ke depan. Nah, Fear and Greed Index sementara ini masih dalam posisi ketakutan ya. Fear di posisi 26. Setelah sebelumnya kita berada di posisi yang extreme fear, sekarang pelan-pelan udah mulai recovery. Tapi ya sedikit lah ya, ada semacam pembalikan pergerakan dari Bitcoin-nya itu. Bitcoin sementara bertahan di 92.400, sedikit turun dari level kemarin yang mana dia bergerak di range 93.000 sampai 94 ribuan. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan ke teman-teman, aplikasi toko kripto sudah ada yang terbaru guys di Play Store dan juga di App Store. Jadi teman-teman bisa banget buat update dulu aplikasi kalian karena ada penambahan fitur di toko kripto. Ya, pertama ada penambahan jumlah token yang sekarang sudah support 400 plus token ya. Kemudian juga biaya perdagangannya masih dengan biaya yang paling kompetitif 0,31% per teman-teman melakukan transaksi. Jadi bisa dibilang biayanya udah paling murah dibandingkan dengan exchange lain. Kemudian juga ada fitur-fitur yang memudahkan teman-teman untuk melakukan pembelian aset kripto kalian, termasuk juga kalau kalian punya saldo-saldo kecil tuh di wallet kripto kalian, itu kalian juga bisa convert menjadi rupiah dengan sangat gampang ya, melalui fitur yang namanya di tengah-tengah itu guys ada nol fee gitu ya. Teman-teman bisa klik fitur tersebut supaya teman-teman bisa melakukan converting dengan sangat easy, dengan sangat gampang. Nama fiturnya sih jual dan beli ya, tapi kalau di aplikasi tombol yang di tengah itu ya, itu memudahkan teman-teman buat melakukan penjualan dan pembelian. Selain itu juga update terbarunya ada fitur chatting ya teman-teman, atau chat room. Teman-teman bisa bercakap-cakap di sana, teman-teman bisa melakukan conversation dengan pengguna lainnya juga, dengan community gitu. Jadi lebih gampang berinteraksi dengan ya teman-teman lain sesama trader gitu. Jadi buruan update aplikasi toko kripto terbaru kalian. Buat yang belum pakai toko kripto bisa cek juga link di kolom deskripsi buat pendaftaran ya. Oke, next. Teman-teman, dari berita yang lain datang dari BlackRock. BlackRock CEO mengatakan ya bahwa sovereign fund Bitcoin sekarang ini masih dalam proses akumulasi, guys. Di saat orang-orang memang bisa dibilang panik jual karena pergerakan Bitcoin kan kemarin sudah turun dari level all time high-nya 126.000 ya. Tapi di sini yang ditekankan sama
CEO-nya BlackRock, yaitu Larry Fink. Jadi intinya Larry Fink itu dia kemarin menghadiri sebuah acara gitu, di mana Larry Fink diminta untuk memberikan pandangan terkait dengan gimana sih kira-kira masa depannya Bitcoin. Jadi pada intinya sih di dalam percakapan tersebut ya, dia melihat memang ketika Bitcoin itu turun dari 126.000 di puncaknya, ya itu sebenarnya sovereign wealth fund atau negara-negara lewat company mereka yang memang menjadikan Bitcoin sebagai reserve itu masih terus melakukan akumulasi. Walaupun memang tujuan untuk investasi mereka itu untuk longer position, untuk jangka panjang, bukan buat trading jangka pendek. Jadi kalau teman-teman banyak yang masih galau, ini Bitcoin bakalan gimana? Ya memang Bitcoin secara jangka pendek mungkin masih akan turun. Hanya saja terkait dengan masa depannya, ini bisa dibilang cukup kuat gitu. Artinya secara fundamental Bitcoin ini masih jadi yang salah satu yang terkuat yang kedepannya di masa depan ini masih akan menjadi aset pilihan gitu. Kalau sudah institusi masuk, itu mereka nggak akan hold untuk jangka pendek guys. Mereka akan hold buat jangka panjang. Jadi bukan tujuan trading jangka pendek gitu. Jadi menurutku masa depan Bitcoin masih bakalan tetap bagus ya ke depannya gitu. Kemudian dari berita yang lain datang dari, nah ini company bernama American Bitcoin. Perusahaan ini juga diinisiasi sama Eric Trump kalau teman-teman tahu. Ya, American Bitcoin adalah perusahaan yang dibangun oleh Trump family pada bulan Maret. Jadi intinya mereka baru aja membeli sekitar 405 million US dollar berupa Bitcoin. Jadi dapatnya itu sekitar 363 Bitcoin ya, baru aja dibeli lagi oleh perusahaan tersebut. Gitu. Ini akumulasi dari Wheels, teman-teman. Ya, moga-moga kedepannya makin banyaklah perusahaan-perusahaan yang kembali membeli Bitcoin. Apalagi harganya sekarang sudah lumayan murah gitu. Oke, dari berita yang lain datang dari Treasury Secretary Scott Bessent ya, teman-teman. Dia cukup optimis dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat ke depannya ya. Ini pernyataannya setelah dia setelah dia menemukan data dari pengangguran yang semakin turun. Bisa dibilang dia optimis banget dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat di tahun 2026. Nah, ini sedikit kita kasih outlook ke teman-teman, gimana sih kondisi dari market ETF. Bitcoin spot ETF sementara ini masih dalam kondisi under pressure ya, teman-teman. Ini aku coba buat refresh dulu. Jadi data terbaru menunjukkan Bitcoin masih mendapatkan outflow sekitar 14,9 juta US dollar. Sementara dari Ethereum-nya inflow-nya lebih besar, yaitu 140 juta US dollar ya, teman-teman. XRP ETF masih ada inflow juga sekitar 50 juta US dollar. Kemudian untuk Solana ETF akhirnya ada outflow kembali 32,19 juta US dollar keluar. Dogecoin inflow masuk sekitar 177,25 ribu US dollar. Lalu Chainlink masuk sekitar 3,8 juta. Litecoin sepi peminat ya. Litecoin Habar masih sedikit peminatnya. Kemudian juga ada update terbaru dari Aster, baru aja meluncurkan roadmap-nya untuk 2026. Nah, ini terkait dengan apa saja yang akan dikerjakan ya oleh Aster. Nah, di sini ditulis bahwa Aster Chain Layer 1 akan luncur. Wow, Aster meluncurkan Layer 1 guys. Jadi dia udah nggak numpang lagi nih di jaringan BNB ya. Ini menarik sih, ini bener-bener dia itu ngikutin Hyperliquid ya. Hyperliquid kan juga Layer 1, terus bikin DEX juga gitu. Nah, Aster juga mengikuti jejak yang sama nih guys. Wow, oke, menarik sih. Moga-moga kedepannya bisa tetap positif ya. Nah, kemudian ada berita yang nggak kalah mengagetkan, yaitu MetaMask. MetaMask baru aja bekerja sama dengan Polymarket untuk untuk spekulasi aset-aset, bukan spekulasi sih, tapi lebih kepada mensupport ya market prediction, yaitu Polymarket. Itu ini bakalan menjadi sebuah berita yang menurut saya besar ya. Kenapa gitu? Jadi sebelumnya Trust Wallet itu sudah bekerja sama juga. Dia meluncurkan mereka punya platform prediction market gitu, dan
Ini dilakukan yang sama juga oleh MetaMask. Nampaknya sih tren ke depan ini akan berhubungan dengan market prediction. Siapa tahu kalau token-token yang berhubungan dengan market prediction listing itu bisa menjadi sebuah trending. Teman-teman boleh perhatikan sih. Ini menurutku berita bagus ya. Lalu dari berita yang lain datang dari strategi. Kemarin dia memindahkan beberapa aset Bitcoin-nya ke Fidelity Custody, guys. Nah, ini sebuah diversifikasi yang dilakukan oleh MicroStrategy ya. Dia nggak simpan lagi asetnya di satu wadah. Jadi MicroStrategy sudah diversifikasi, dia punya Bitcoin dipindahkan ke beberapa wallet. Itu salah satunya adalah Fidelity Custody. Ini teman-teman bisa cek langsung datanya di Arkham Intelligence. Well, Bitcoin gimana beli? Apakah Bitcoin masih akan naik atau enggak? Nah, teman-teman, aku mau ajak teman-teman lihat Bitcoin di time frame weekly ya. Sebenarnya sih kalau dari pergerakan Bitcoin, saya pribadi memang expect dia ada recovery. Coba kalian perhatikan dulu Bitcoin di weekly time frame-nya. Ini aku boleh sementara hidden gambar-gambarnya ya. Oke. Nah ini guys, kita sudah hide gambar-gambarnya dan kalian bisa perhatikan candle apa yang terbentuk pada Bitcoin sekarang ya. Dia membentuk candle yang namanya mungkin spinning top gitu ya, spinning top dekat-dekat hammer gitulah. Nah, kalau kalian perhatikan MACD di bawah, sebenarnya MACD ini sudah menunjukkan indikasi pelemahan seller, which is bagus sebenarnya buat ke depan. Gitu. Hanya saja begini guys. Hanya saja proses pergerakan Bitcoin kali ini masih belum disupport oleh candle pembalikan arah. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu yakin kalau Bitcoin bisa naik tinggi ya. Kenapa? Karena mempertimbangkan kondisi MACD sementara ini masih belum mendekati yang namanya golden cross. Kemudian candle weekly-nya juga belum ada tanda pembalikan arah. Gitu. Jadi secara bigger picture saya expect Bitcoin setelah retrace ini, setelah dia naik sebentar, koreksi kembali gitu. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, sebenarnya penguatan Bitcoin ini masih dimungkinkan dalam beberapa waktu ke depan. Coba kalian perhatikan MACD-nya, sementara masih hijau, ya, masih hijau, histobarnya masih hijau, yang berarti memang masih ada kemungkinan buat Bitcoin ini recovery lah. Tuh. Targetnya sih kalau bisa di sini guys, di area resisten ini ya, sekitaran 100.000, 99.000, 100.000. Ekspektasi saya sih seperti itu. Nah, cuman semua balik lagi nanti sama market. Oke, moga-moga Bitcoin masih bisa diberikan satu kali tarikan nafas untuk naik. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini guys, kita expect si Bitcoin ini ada koreksi dulu ya. Ini kan dia sudah selesai finish ya, sudah finish wave 5. Terus ada correction kan, ada A, B, and then C correction. Nah, target C correction ini ada di kisaran level 91 sampai dengan 90.000. Gitu. Seandainya kalau Bitcoin testing ke 90.000, itu menarik buat teman-teman lirik. Ya, ekspektasi kita dia masih bisa naik wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu sih aku udah cukup lah gitu. Ibaratnya kalau ini mau turun, ya silakan turun. Gitu. Jadi ekspektasi saya sendiri menjelang nanti pemangkasan suku bunga kurang lebih 6 hari ke depan, ya kita ekspektasikan Bitcoin sudah selesai koreksinya dan start to recovery kembali. Yang saya khawatirkan nanti kalau ada sell the news guys. Sell the news ketika newsnya ini, ketika news dari interest rate decision ini sudah terbukti suku bunga diturunkan misalkan kayak gitu ya. Kita antisipasi lah dengan adanya sell the news. Ini bukan ramalan tapi lebih kepada mengajak teman-teman untuk lebih berhati-hati dan tidak terlalu FOMO. Gitu. Sebab kalau kita melihat dari strukturnya Bitcoin, ya ini memang masih seller itu masih lumayan kuat. Ya, hanya saja memang dikasih kesempatan dulu nih untuk buyer take control untuk jangka pendek. Gitu. Ekspektasi saya masih sama guys, ini kita tarik garis ke bawah ya. Kalau seandainya dia memang sudah nggak kuat lagi naik gitu, kisaran target saya sih 96.000 sampai dengan 100.000 untuk jangka pendek. Tapi ini masih bisa membuka peluang kalau seandainya Bitcoin masih bisa rally sampai 106.000. Tapi itu ibaratnya best case scenario gitu. Kalau yang mau konservatif bisa diperhatikan level 96.000 sampai dengan level 100.000. Moga-moga masih dikasih kesempatan buat capai area tersebut.
gitu. Ini kita nggak ada yang tahu secara pasti, cuman kalau dari outlook saya sih melihatnya memang ada possibility lah untuk Bitcoin kembali recovery. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini guys. Bentar, kita pakai chart yang sepi dulu. Ya kita pakai chart yang ini ya. Ini saya hapus. Nah ini kita coba pakai gambaran kasar aja ya. Kita pakai wave seperti biasa. Ekspektasi saya adalah ya kurang lebih kayak gini ya. Ini adalah wave 1, ini wave 2, 3, 4, dan 5 gitu. Ya, ini gambaran kasarnya aja lah teman-teman. Ya, ini bisa seperti ini, bisa juga kayak gini. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus di sini dia ada retracement lagi. A, B, and then C. Setelah itu koreksi lanjut lagi guys. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa seperti itu, ya. Tapi kita pakai satu outlook ini aja biar nggak pusing. Jadi pada intinya adalah kita ini lagi dalam proses retracement, ya, koreksi dari wave A ke wave B, and then recover lagi ke wave C. Gitu ya teman-teman. Nah, wave C ini mestinya memang ada sedikit di atas daripada wave A. Jadi kalau posisinya sekarang Bitcoin ini udah mentok, menurut saya sih belum. Ada kemungkinan dia perlu koreksi wajar dulu di sini, and then dia recovery lagi. Gitu. Kalau dari time frame 1 jam sih sebenarnya masih mendukung ya buat Bitcoin recovery. Moga-moga nanti ya peluang masih bisa naik lah. Bitcoin dominance juga masih teman-teman harus waspadai karena Bitcoin dominance ini sementara masih terus menguat guys. Ya, jangka pendek. Jadi kalaupun altcoin dikasih kesempatan buat naik sebentar, itu kesempatan kalian buat take profit pelan-pelan. Gitu. Oke, gitu aja paling buat outlooknya Bitcoin. Jadi ekspektasi kita adalah koreksi sehat untuk kembali naik. Tapi dalam bigger picture-nya kita masih downtrend. Gitu aja teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Buat kalian yang pengen buat join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.